Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, untuk hari ini saya ingin mempresentasikan jurnal tentang gastrointestinal pada stromal tumor yang disusun oleh saya sendiri, Sayudi Priambodo. Maaf sebelumnya kalau suaranya agak terganggu karena sedikit hujan di sini. Baik, saya mulai. Yang pertama, abstrak, yaitu latar belakangnya gastrointestinal stromal tumor, selanjutnya disebut dengan GIST, adalah salah satu jenis neoplasma pada jalur gastrointestinal atau GI yang paling sering. Penyakit ini sering ditemukan secara tidak sengaja pada pemeriksaan radiologis. Walaupun pada tumor berukuran besar, gejalanya lebih nyata. Karena itu, kami mengangkat topik ini dengan tujuan agar rekan-rekan petugas kesehatan dapat mengenali penyakit ini dengan lebih baik. Itu kasusnya. Ada wanita yang berumur 52 tahun dikonsultasikan dari penyakit dalam dengan keluhan BAB berdarah 1-2 kali per bulan sejak 7 tahun sebelum dirawat di rumah sakit. Keluhan disertai rasa nyeri yang tidak terlalu berat dan dirasakan hilang timbul. Pasien beberapa kali dirawat untuk mendapatkan transfusi darah untuk menaikkan hemoglobinnya. Keluhan buang air besar, cair, atau keras di sangkal pasien. Riwayat penurunan berat badan dalam 2 bulan terakhir di sangkal. Di pembahasannya, di pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya abnormalitas. Tidak ada benjolan dari perabaan perut pasien. Pemeriksaan colok juga tidak menemukan adanya kelainan. Pasien pernah menjalani endoskopi di rumah sakit swasta lain dan didiagnosis dengan divertical jejunum. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan anemia, dan dari pemeriksaan CT scan ditemukan adanya massa tumor multilobulated pada dinding lobe ilium distal, ukurannya kurang lebih 9,3 kali 10,7 kali 11,2 cm. Pada pasien kemudian dilakukan tindakan operasi laparotomi eksplorasi dan reseksi anastomose jejunal end-to-end serta Weigels excision jejunum. Selama operasi ditemukan massa tumor berbenjol-benjol lunak warna merah kehitaman yang melekat di mesokilika dan omentum. Gastrointestinal stromal tumor adalah salah satu jenis neoplasma di jalur gastrointestinal atau GI yang paling sering. Pertama kali dikenali pada tahun 1983. Tumor ini terjadi karena mutasi KIT proto-onkogen yang menyebabkan aktivitas dari reseptor tirosin kinase KIT secara keseluruhan. GIST jarang terjadi. Insidensi GIST di Amerika diperkirakan kira-kira mencapai 15-20 kasus per 1 juta orang per tahun.
Ada 20-30 kemungkinan GIST berkembang menjadi keganasan. 90% kasus muncul pada pasien berusia di atas 40 tahun dengan median antara 63 sampai 66 tahun. GIST dapat ditemukan dimanapun di sepanjang traktus gastrointestinal. Namun, paling umum ditemukan di lambung, yaitu mencapai 50-70%, di usus halus 30-45%, di usus besar, rektum, dan anus masing-masing 10-15%. Mesenterium dan peritoneum kurang dari 10%, dan esophagus kurang dari 5%. Kelainan ini dapat bermetastase ke parenkim liver sepanjang lapisan peritoneum, bahkan ke paru-paru, tulang, dan jaringan lunak, walaupun hal ini sangat jarang dan hanya terlihat pada stadium akhir. Penelitian menunjukkan 60-70 kasus GIST memiliki mutasi pada c-KIT yang berfungsi mengode beberapa famili gen tirosin kinase tipe 3. Mutasi ini menyebabkan peningkatan aktivitas tirosin kinase yang merupakan kejadian mutagenik utama pada tumorinin. Pada kasus yang tidak menunjukkan adanya mutasi c-KIT, sebagian besar terjadi karena mutasi pada gen PDGFRA yang merupakan bagian dari tirosin kinase tipe 4. Hanya 70% pasien dengan GIST yang menunjukkan gejala. Tanda-tanda klinis biasanya berkaitan erat dengan ukuran massa dan adanya pendarahan. Tumor dengan ukuran kurang dari 2 cm biasanya tidak menunjukkan gejala dan kadang terdiagnosis tanpa sengaja. Keluhan utama yang paling umum adalah pendarahan. Pendarahan ke dalam rongga abdomen menyebabkan akut abdomen yang seringkali merupakan operasi darurat. Pendarahan ke dalam traktus gastrointestinal menyebabkan hematomesis, melanema, dan anemia. Temuan lainnya adalah adanya massa abdomen. Gejala lainnya biasanya samar seperti mual, muntah, dan rasa tidak nyaman pada perut, penurunan berat badan, dan perut kembung. Tumor pada traktus gastrointestinal biasanya ditemukan secara tidak sengaja pada pemeriksaan radiologis atau endoskopi. Untuk menegakkan diagnosis GIST dapat dilakukan dengan beberapa modalitas, yaitu dengan CT scan dapat diperlukan untuk mengevaluasi ukuran dan karakter tumor, serta mendeteksi adanya metastase. MRI berguna jika tumornya diperkirakan ada pada struktur terfiksir seperti di rektum atau liver. Endoskopi tidak banyak membantu diagnosis, hanya 17-42%. Namun, endoskopi biopsi yang dipandu ultrasound direkomendasikan untuk lesi yang terjangkau. Biopsi transperitoneal dapat disarankan karena risiko pendarahan, sehingga pada kasus di mana endoskopi tidak dapat menjangkau lesi, laparoskopi atau open biopsi lebih disukai. Pada kasus ini, pasien menunjukkan gejala yang khas berupa pendarahan pada traktus gastrointestinal, hilang timbul dan nyeri perut ringan. Tidak ditemukannya massa abdomen pada pemeriksaan fisik, mungkin karena ukuran massa yang tidak terlalu besar. Pilihan modalitas CT scan
sebagai pemeriksaan penunjang sudah dirasa tepat karena sebelumnya endoskopi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Pengkategorian GIST tidak disarankan memakai klasifikasi TNM karena memiliki keterbatasan. Yang sering digunakan adalah klasifikasi dari Armed Forces Institute of Pathology yang menggunakan tingkat mitotonik, ukuran tumor dan lokasi tumor sebagai faktor utamanya. Faktor lainnya adalah batas tepian tumor dan adanya ruptur tumor, di mana adanya ruptur menandakan prognosis yang buruk. GIST memerlukan penanganan multidisiplin. Reseksi total R0 merupakan terapi standar pada GIST lokal. Reseksi dengan laparostomi tidak disarankan pada tumor yang berukuran besar karena memperbesar kemungkinan ruptur yang memperburuk prognosis. Terapi adjuvans harus dipertimbangkan pada kasus dengan kemungkinan relapse, terutama di atas tingkat 1A, atau terjadi ruptur tumor. Imatinib 400 mg selama 3 tahun terbukti dapat mengurangi kasus relapse terutama pada tahun pertama pasca operasi. Jika relapse RO tidak dapat dilakukan, dapat diberikan imatinib pra-operation selama 6-12 bulan. Pada kasus metastasis atau GIST yang sudah berkembang, walaupun operasi masih dapat dipertimbangkan untuk mengurangi efek massa. Pemberian imatinib 400 mg merupakan terapi utama. Terapi imatinib dapat berlangsung seumur hidup. Penghentian terapi dapat menyebabkan tumor berkembang kembali dengan cepat. Karena itu, ketaatan pasien harus diperhatikan. Respon terhadap terapi antitumor dapat ditentukan dengan mengevaluasi ukuran dan kepadatan tumor melalui mutasi CT scan atau MRI. Untuk kasus risiko tinggi, beberapa institut menerapkan follow-up 3 bulan sekali selama pemberian terapi adjuvan, 6 bulan sekali setelah penghentian terapi, dan 1 tahun sekali setelah 5 tahun. Untuk kasus risiko rendah, follow-up dapat dilakukan dengan MRI 6-12 bulan sekali. Pada kasus risiko sangat rendah, follow-up tidak diperlukan walaupun harus diingat bahwa masih ada kemungkinan relapse. Ya, berikut adalah hasil dari penelitian ini, bisa dilihat. Ya, oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.